Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riko Andrianto di channel Tempat Angker Explore. Kali ini kembali lagi kita penelusuran malam di tempat-tempat angker atau tempat-tempat sejarah kuno dengan kameramen saya Mas Arya seperti biasa. Kali ini kita berada di perbatasan antara Desa Malangrejo dan Desa Banyuurip. Kali ini kita berada di situs peninggalan sejarah kuno Majapahit Pangeran Ki Jayakusumo. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap ikuti perjalanan penelusuran malam Tempat Angker Explore. Mari. Oke teman-teman, saya kali ini berada di perbatasan antara pedukuhan dari Desa Banyuurip dan pedukuhan dari Desa Malangrejo dengan peninggalan sejarah petilasan dari Pangeran Ki Jayakusumo ya teman-teman. Di sini saya merasakan panas sekali dan hawanya ya sangat adem panas gimana ya itu. Nah, kita di sini itu penelusuran tempatnya itu di pinggir jalan ya teman-teman, bisa disorot tadi di pembukaan. Ini di pinggir jalan di sekitar lingkungan atau pemukiman warga ya teman-teman. Nah, saya belum menyebutkan tempatnya ya. Tempatnya ini kita sebut dengan Sumur Kembar, perbatasan antara Desa Banyuurip dan Malangrejo teman-teman. Nah, saya akan menceritakan sedikit ya setahu saya. Mari teman-teman kita sambil penelusuran. Assalamualaikum. Di sini itu mengapa dinamakan Sumur Kembar? Karena sumur ini sama, assalamualaikum, dan masih aktif ya teman-teman, sering digunakan untuk mandi. Assalamualaikum. Yuk teman-teman masuk saja. Saya di sini mau mengeksplor ya. Nah, ini teman-teman. Kita bisa shot ya. Kita bisa lihat peninggalan ini sejarah dari Majapahit Pangeran Ki Jayakusumo. Nah, kita sambil explore, kita sambil menceritakan sejarahnya sedikit ya. Setahu saya begini teman-teman. Jadi intinya itu pada zaman dahulu Pangeran Ki Jayakusumo itu sedang berjalan dengan pengikutnya bersama adiknya Nyi Galuhwati itu ya, putri Nyi Galuhwati. Nah, kebetulan di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di Desa Banyuurip itu, di pertengahan Desa Banyuurip yang kemarin kita ke makamnya itu ya. Nah, kurang lebih terletak di sekitaran situ mereka beristirahat. Nah, kebetulan sang adik putri Galuhwati itu kehausan. Lantas sang Pangeran Ki Jayakusumo itu berinisiatif memetikkan buah kelapa. Nah, uniknya begini teman-teman, memetiknya itu bukan dengan cara dipanjat ya, namun hanya sekali hentaan saja tangannya dari Pangeran Ki Jayakusumo menghentak memukul pohonnya, langsung jatuh. Nah, itu kebetulan jatuh 2 buah sekaligus. Nah, setelah buah tersebut dipotong atau dibelah untuk diminum, ternyata itu rasanya kurang manis dan kurang segar. Nah, akhirnya Pangeran Ki Jayakusumo itu marah. Marahnya itu bukan marah karena adiknya itu, cuma marah karena buahnya kenapa tidak segar. Nah, akhirnya ditendanglah kedua belahan dari kelapa itu ke arah selatan, sehingga jatuhlah di titik ini. Nah, mengapa dinamakan Sumur Kembar? Yaitu belahan kelapa itu antara jadi 2 itu menjadi istilahnya kembar begitu ya. Nah, masih sejarah kuno juga itu, sampai sekarang pun itu membelah kelapa itu kan di acara-acara adat Jawa itu kan masih ada teman-teman, sebagai lambang pernikahan ya, atau pas
mau 7 bulanan itu, kalau orang lagi hamil itu. Nah, kita berada di sumur yang cowok teman-teman. Nah, ini di tengah-tengahnya ini ada pohon apa ini, saya kurang tahu loh teman-teman. Pohonnya sangat besar, sangat tua sekali teman-teman, di tengah-tengah sumur. Coba kita kalau bisa masuk ya kita masuk, kalau enggak ya kita tengok saja dari luar. Oh, ternyata bisa teman-teman. Cuma kalau masuk ini harus merunduk teman-teman. Kita bisa shot dari luar saja ya teman-teman. Kita bisa shot dari luar. Nah, begitu teman-teman. Sumurnya itu bentuknya seperti itu teman-teman. Nah, di sini itu sumurnya itu sangat aktif teman-teman. Sering digunakan para warga sekitar untuk mandi, mencuci pakaian dan sebagainya. Begitu. Nah, sejarahnya lagi kita ceritakan lagi ya teman-teman. Nah, kita sambil jalan, nanti saya sambil duduk. Mohon maaf, itu ada motor saya. Nanti nggak apa-apa ya, kita sambil cerita. Nah, kalau yang ini tadi pertama kita masuk ini sumurnya dari sumur putri. Jadi kembarnya itu cowok cewek teman-teman. Ini sebenarnya ada tulisannya teman-teman. Cuma ini tulisannya sangat kuno teman-teman. Kita nggak bisa membaca ya karena sudah berlumut atau apa ini. Ini ada tulisan peninggalan sejarahnya teman-teman. Nah, untuk bangunannya ini benar-benar sangat murni, mutlak dari zaman dulu teman-teman. Begitu. Ini murni mutlak dari zaman dulu, peninggalan sejarah ya. Kalau di Jawa itu namanya sumur itu istilahnya besi teman-teman. Mohon maaf ada kendaraan yang lewat teman-teman. Nah, mohon maaf ya. Soalnya di sini tepat sekali di pinggir jalan teman-teman. Nah, ini mungkin baru aja ada perbaikan ya untuk akses jalan masuk agar lebih bagus mungkin dari warga sekitar. Nah, saya ceritakan lagi kenapa bisa di shot dari sana saja mas. Saya biar kelihatan backgroundnya ini, sumurnya ini ya. Nah, sambil cerita ya teman-teman, saya mau duduk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Begini teman-teman, jadi itu sebenarnya perbatasan ini itu milik desa Banyu Urip. Cuma berhubung konon katanya desa Malangrejo itu belum ada petilasan, peninggalan atau beji gitu, akhirnya diminta sebagian oleh warga desa Malangrejo untuk mengurusnya. Cuma warga Banyu Urip tetap masih lanjut ikut campur juga dalam melestarikan, membersihkan dan merawatnya juga ya teman-teman. Nah, saya ceritakan kembali untuk sejarahnya itu ada lagi teman-teman. Sebenarnya itu begitu metik pohonnya itu Pangeran Ki Jayakusuma itu langsung metik lagi teman-teman. Nah, itu masih ada peninggalan sejarahnya. Kita akan penelusuran di tempat berikutnya ya, peninggalannya mungkin di video berikutnya teman-teman. Tetap nantikan terus ya, tetap saksikan channel saya dari Tempat Angker Explore ya. Kita akan mensejahterakan bahasanya, mensejahterakan masyarakat juga soal sejarah. Jadi nggak terlalu ketinggalan tentang sejarah ya teman-teman, gitu aja. Kenapa? Karena sejarah itu biasanya kalau orang udah taunya simpang siur ya udah. Cuma ini kan saya menceritakan sebenarnya dan setahu saya begitu teman-teman. Jadi intinya, mohon maaf ada motor yang lewat lagi. Nah, biasa ya teman-teman, kalau ada orang lewat itu pasti penasaran lagi ngapain, soalnya kan di tempat seperti ini. Nah, untuk teman-teman semua saya berpesan, kalau di tempat seperti ini itu tetap sopan, tidak usah berbuat yang aneh-aneh dan senonoh ya teman-teman. Seperti saya ini santai duduk gini mah nggak apa-apa, nggak ada yang marahin gitu. Yang penting kita sopan, mereka juga akan segan gitulah ya. Nah, untuk teman-teman semua dari pemirsa Tempat Angker channel ya, saya
memang ingin menceritakan sejarahnya zaman dulu Majapahit kuno itu ya. Nah itu tuh memang berada di desa Banyu Urip sejarah itu. Kalau nggak percaya teman-teman bolehlah cek di Google, itu ada teman-teman. Sejarah tentang desa Banyu Urip, Majapahit, Pangeran Ki Jayakusumo, peninggalan-peninggalannya itu ada. Nanti insya Allah saya juga akan explore semua. Hah? Ya. Oke. Nggak usah berlama-lama ya teman-teman. Saya juga sudah merasakan panas banget, bisa dilihat ya, saya gerah sekali teman-teman. Cuma nggak apa-apa lah, saya juga ingin menceritakan sedikit saja. Intinya kita penelusuran malam ini ya di tempat seperti ini, nggak apa-apa teman-teman, nggak ada yang mengganggu, kita bisa lihat ya, bisa lihat sekitar teman-teman, aman kan. Nah selebihnya itu kalau tempat yang sering dibilang angker namun masyarakat sering menjamaknya, insya Allah hal seperti itu juga akan gimana ya, saling berdampingan dan tidak akan saling mengganggu teman-teman, percayalah. Karena manusia juga punya keimanan yang kuat, agama yang kuat gitu teman-teman. Nah saya ceritakan kembali teman-teman, kita bisa lihat ya di sebelah sini. Ayo sedikit lagi sebelum saya akhiri videonya. Nah di sini itu ternyata, kalau teman-teman yang belum tahu ya, di sini itu tempatnya. Nah kalau ini ada tempat masak luweng ya, kalau di bahasa Jawanya itu luweng tungku. Nah ini itu kalau ada acara misal pernikahan gitu, sesajen gitu. Nah mungkin itu untuk mendoakan leluhur, bukan untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman gitu. Nah di sini bersebelahan dengan sungai teman-teman, sungai kecil ini. Kalau teman-teman yang suka mancing ya, ini juga banyak ikannya teman-teman, nih bisa di shot. Oke. Ya baik. Oke yuk kita lanjut teman-teman, kita lanjut. Nah ya begitulah cerita sejarahnya, cerita singkat sejarah peninggalan Majapahit kuno di desa Banyu Urip, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah. Oke, tidak usah berlama-lama. Saya terima kasih sekali sudah selalu mensupport channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Tetap dukung channel Tempat Angker Explore. Saya Riko Andrianto dan kameramen saya Mas Ari. Saya izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.